Halo Wonders, pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang terjadi ketika air laut bertemu dengan air sungai? Bagaimana dua jenis air ini yang memiliki sifat sangat berbeda bisa bertemu tanpa bercampur? Peristiwa menakjubkan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, bahkan jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang seperti sekarang. Pada episode ini, Dr. Wonder akan menjelaskan peristiwa bertemunya air laut dan sungai dari sudut pandang sains dan juga Al-Quran. Ketika air sungai yang tawar bertemu dengan air laut yang asin, keduanya tidak langsung bercampur. Fenomena ini dikenal dengan istilah halocline. Ini merupakan fenomena ketika kedua jenis air yang tidak dapat bercampur atau menyatu. Hal ini terjadi karena perbedaan densitas. Air laut memiliki kandungan garam yang tinggi, membuatnya lebih padat dibandingkan air sungai. Karena itu, air sungai cenderung mengambang di atas air laut untuk sementara waktu, sebelum akhirnya bercampur secara perlahan. Sederhananya, mungkin kita bisa membayangkan ketika minyak bercampur dengan air. Walaupun tidak serupa, kira-kira begitulah gambarannya. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Arus dari sungai membawa air tawar menuju laut, sementara arus pasang surut dari laut mendorong air asin ke sungai. Pada beberapa lokasi, fenomena ini menciptakan batas yang jelas antara air laut dan air sungai, yang disebut estuari. Estuari adalah wilayah peralihan antara ekosistem air tawar dan air asin, di mana keduanya bertemu dan bercampur. Estuari biasanya ditemukan di muara sungai yang mengalir ke laut. Ia memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan laut dan manusia. Estuari merupakan tempat bertelur dan berkembang biak bagi banyak jenis ikan, udang, dan kepiting. Ia juga berperan sebagai penyaring alami yang membantu menyaring polutan sebelum mencapai laut. Ia juga melindungi pantai dari erosi dan badai, terutama dengan adanya hutan mangrove. Sekarang pertanyaannya, di mana kita bisa melihat peristiwa halocline ini? Salah satunya adalah di Sungai Amazon di Brazil. Di sana, ada air sungai berwarna coklat bertemu dengan air laut yang biru, membentuk batas yang terlihat jelas hingga bermil-mil jauhnya. Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia dan beberapa wilayah di dunia. Misalnya, di Muara Mahakam di Kalimantan Timur, Muara Sungai Musi di Sumatera Selatan, Muara Sungai Thames di Inggris, Delta Sungai Nil di Mesir. Ya, ada banyak jenis ikan dan organisme lain yang hidup di tempat pertemuan air laut dan sungai. Karena area ini kaya akan nutrisi dan beragam habitat. Akan tetapi, tidak semua jenis ikan bisa bertahan di zona ini. Hanya spesies tertentu yang disebut sebagai euryhaline, yaitu makhluk yang dapat bertahan di lingkungan dengan kadar garam yang berubah-ubah, seperti ikan bandeng, udang, kakap, dan belanak. Spesies ini memiliki mekanisme osmoregulasi, yaitu kemampuan tubuh untuk menyesuaikan kadar garam dalam tubuh mereka. Akan tetapi, wilayah ini juga menjadi titik pertemuan banyak predator. Ikan harus selalu waspada terhadap ancaman dari hewan lain.
Fenomena ini sudah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dalam surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20, Allah berfirman, ayat ini menggambarkan bagaimana air laut dan air tawar bertemu namun tetap terjaga perbedaannya. Dalam bahasa ilmiah, ini menjelaskan fenomena barrier atau pembatas alami yang terjadi karena perbedaan fisik dan kimiawi kedua air tersebut. Selain itu, dalam surah Al-Furqan ayat 53, Allah berfirman, ayat ini menegaskan adanya batas antara air laut dan sungai yang sesuai dengan penjelasan ilmiah modern. Hal ini menunjukkan keajaiban Al-Quran yang mengandung ilmu pengetahuan jauh sebelum ilmu tersebut dipahami manusia. Jadi teman-teman, ketika air laut bertemu dengan air sungai, terjadi proses yang kompleks namun menakjubkan. Ilmu pengetahuan membantu kita memahami mekanismenya, sementara Al-Quran memberikan petunjuk yang memperkuat kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta. Fenomena ini mengajarkan kita bahwa alam penuh dengan tanda-tanda kebesarannya, yang terus menginspirasi manusia untuk belajar dan mendalami ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Until next time, keep wondering.